Oke, semua di-on-kan kameranya ya, biar saya bisa lihat. Oke, ini baru 29 mahasiswa yang hadir, namun nanti pastikan semua hadir dan besok lain kali diingetin sebelumnya ya, Safira ya, biar pada inget ya. Nah, nanti akan saya upload di YouTube. Kalau semua nanti kalau sudah bisa, sudah hadir baru saya share link e-presence-nya. Jadi e-presence tidak saya share sekarang, nanti kalau sudah, dan wajib paling tidak besok itu harus sudah ditonton ya, nanti akan saya upload malam. Bisa dipahami ya? Sebentar. Saya akan share screen, betul. Oke, share screen saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah praktikum pengendalian hama terpadu. Ya, ini belum saya ganti, lupa nih. Pengendalian hama terpadu yaitu kalian nanti akan saya minta ke lapangan untuk survei. Pengendalian apa saja sih yang ada di lapangan? Kan kemarin minggu lalu sudah ada kuliah tamu ya mengenai hama urban. Sudah semua ikut ya? Sudah ikut semua ya? Silahkan dijawab. Iya, Bu. Iya, oke ya. Jangan hanya Syafira yang jawab, yang lain kan bisa di-unmute ya. Nah, untuk besok kita akan ada kuliah tamu lagi. Jadi kuliah tamu itu kalau di mata kuliah PHT ada 2 ya. Kalau kemarin kita bahas mengenai hama. Nah, untuk besok kita bahas mengenai penyakit. Linknya sudah saya share ke PJ, nanti di besok silakan hadir, dan besok juga akan ada door prize ya. Jadi silakan pantengin baik-baik gitu, kuliah tamunya. Nah, untuk hari ini kemarin kalian sudah belajar mengenai hama urban, bagaimana bekerja di hama urban, apa saja yang dikerjakan dan sebagainya. Nah, sekarang kalian survei secara mandiri. Sebenarnya hama urban yang ada di kita itu pengendaliannya apa saja sih? Di supermarket, di minimarket, apakah ada sih? Nah, itu ya. Oke, jadi kegiatan praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui jenis pestisida, kandungan bahan aktifnya dan bahan campuran, dan juga bahaya pestisidanya. Kemudian survei pengendalian hama urban di perkotaan. Nah, kalian nanti minggu ini praktikumnya adalah jalan-jalan ya, jalan-jalan. Kalian jalan-jalan ke supermarket, misalnya hypermarket. Kemudian kalau kalian kemudian apa lagi ya? Superindo, hypermarket yang ada di sekitar kita tuh apa sih? Superindo, apa lagi ya? Kemudian franchise makanan seperti Burger King dan sebagainya di Galumas kan ada tuh ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Dan kalian mengenali sistem sertifikasi, ada Prima 1, Prima 2, Prima 3. Nah, untuk minggu ini selain ada kuliah tamu, praktikum juga insya Allah akan ada kuliah dengan saya hari Jumat seperti biasanya ya. Hari Jumat pukul 7:30 ya kemarin ya, atau jam 8 juga nggak masalah. Nanti Syafira nanti bilang ke saya. Oke, secara ini konsep PHT sebenarnya kalian sudah tahu sekali ya bagaimana PHT itu. Jadi berbagai teknik pengendalian yang dilakukan ya, kultur teknis, fisik, biologi, hayati, kimia sebagai langkah paling akhir, dan juga
undang-undang itu sangat membantu sekali ya aplikasi dari penerapan PHT. Kemudian ini sebentar, ini mengganggu sekali, ini ada kursor ya. Oke. Nah, salah satu adalah penggunaan pestisida sintetik. Nah, nanti kalian akan belajar apa saja sih yang ada di kemasan pestisida itu. Nah, secara legal, dasar penggunaan pestisida itu ada dalam undang-undang dan juga ada dalam ada peraturannya. Contohnya di UU nomor 12 tahun 92, peraturan pemerintah nomor 6 tahun 95 dan sebagainya. Dan aplikasi yang legal yang benar bagaimana sesuai metode aplikasi dan sesuai sasaran. Kalau di kemasan pestisida itu kan ada banyak ya. Kalian nanti harus mencari pestisida bekas. Nah, nanti kalian pelajari labelnya. Kemudian penggunaannya bagaimana secara bijaksana, ya tentunya dengan prinsip PHT, dan tentunya dengan penggunaan pestisida itu terutama sintetik ya pasti efisien dalam penggunaan tenaga kerja, biaya, dan waktu ya. Selain dari problematika lingkungan, resiko resistensi, resurgensi, dan lain sebagainya ya. Itu kita dari satu pandangan saja. Nah, ini Undang-Undang nomor 12 tahun 92 juga diatur bagaimana perlindungan tanaman dengan sistem pengendalian hama terpadu. Kayak ini kalau dari undang-undang ini Perpu nomor 6 tahun 95. Rasanya kalian pernah dapat tugas dari Pak Sugiarto bukan? Tentang perundang-undangan? Pernah? Tentang aturan-aturan UU dan lain sebagainya, sudah pernah atau belum? Dijawab. Pernah, Bu. Pernah. Yang lain yang ngomong, Syafira mulu yang ngomong. Yang lain. Pernah tidak, Dila? Dila, kamu lagi di mana, Dila? Di fakultas? Dila, kedengeran nggak ya, Dila? Saya nanya Dila nih. Tes, Bu. Tes. Sorry, Bu. Tadi ada kendala. Oke. Ya. Kamu lagi di fakultas? Iya, Bu. Lagi di fakultas. Lagi ngapain? Habis praktikum, Bu. Praktikum apa? Bioteknologi. Oke. Kamu nggak kebisingan di situ? Di situ kan bising. Cobalah minggir dulu, jangan di situ. Kan ada banyak tempat ya. Itu teman samping kamu kan ada banyak orang. Coba geser kameramu. Iya, ada orang, Bu. Coba geser. Geser kok dikit banget geser kameranya. Sampingnya lagi. Oh, tuh kan banyak. Nggak konsen. Coba kamu minggir dulu nyari tempat. Tuh, biar beda kedengeran. Nanti saya ngomong apa kamu udah nggak dengar. Terdengar, Bu. Terdengar, cuma tadi ada masalah, Bu, buat unmute-nya itu, Bu. Alah, ada masalah. Oke, yang Beneran, pasti Bu. dengerin ya. Oke, Sandi, kamu di mana, Sandi? Saya lagi di bis, Bu. Oh, dari mana? Iya, tadi mana kameramu? Tadi saya lihat kamu lagi di angkutan umum. Lagi mau kemana? Mau pulang, Bu. Oh, dari mana? Praktikum juga? Iya, habis praktikum. Oh, rumahnya di mana, Sandi? Di Kuningan, Bu. Perbatasan Kuningan Cirebon. Ya Allah, jauh banget. Ya ampun, jauh banget bener-bener deh, Sandi. Kuningan? Oke. Luar biasa. Oke, semoga selamat sampai tujuan, Sandi. Aduh, lagi OTW. Luar biasa nih, perkuliahan online bisa di mana aja. Nah. Lanjut. Aduh, anak saya lagi nangis lagi. Sebentar. Kemudian, oke ya. Dan bagaimana sih sebentar ini kok nutupin ya.
Nah, bagaimana registrasi pestisida itu? Apakah pestisida itu yang kalian pernah tahu di masyarakat itu tiba-tiba langsung beredar? Itu tentu tidak ya. Tentu itu ada caranya ya, ada pemohonan dulu. Ada dokumen-dokumen dan syarat administrasi, syarat toksikologi. Toksikologi itu apakah beracun atau tidak. Itu yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Dan pemohon tersebut misalnya perusahaan itu akan dievaluasi. Dievaluasi tersebut apakah izin percobanya diterima atau izin percobanya ditolak. Kalau ditolak mungkin ada nanti evaluasi ulang, uji mutu dan lain sebagainya, uji efikasi, toksisitas, apakah pestisida tersebut mempunyai toksisitas letal dosnya berapa dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu bisa diterima atau ditolak oleh berdasarkan keputusan Menteri Pertanian. Jadi melalui izin yang panjang ya. Dan ini kelebihan penggunaan pestisida sintetik seperti yang kalian ketahui. Sebentar dulu ya, atau anak saya nangis. Oke, lanjut ya. Jadi bagaimana kelebihan penggunaan pestisida sintetik itu? Seperti yang kalian ketahui, praktis, efisien, efektif, mudah didapat. Di mana saja kalian bisa mendapatkan itu ya, tentunya di toko pestisida. Tidak perlu kalian tinggi, hasil pengendalian cepat dievaluasi. Banyak yang racun kontak ya, sekali kontak kemudian bisa mati, banyak dan lain sebagainya. Kalian pernah praktikum ini enggak pembuatan agen hayati enggak pakai Beauveria bassiana perbanyakan? Sudah pernah atau belum? Belum, Bu. Belum ya. Rencananya nanti ini apa ya? Rencananya kalau nanti akan saya lihat labnya. Rencananya minggu depan kalian kalau labnya lagi nggak dipakai, lab kultur jaringan, nanti kita bisa praktikum secara offline, praktikum pembiakan agen hayati menggunakan Beauveria bassiana. Seperti yang kalian tahu, kalau Beauveria cendawan entong padu kan sudah tahu kan ya? Masih ingat ya? Masih? Aribah masih ingat nggak? Iya, Ibu. Ya kan, itu agen hayati ya. Nah, itu memperbanyaknya pakai media yang kaya akan apa ya? Ada yang tahu? Muhammad Hamad, kaya akan apa? Cawan Petri bukan? Aduh, kaya akan cawan Petri. Kaya akan apa medianya? Itu kan alat. Oh, nutrisi. Ya, nutrisinya apa? Kaya akan apa? Ada yang tahu? Silakan di-unmute. Kan kalau untuk perbanyakan massal kan itu harus diperbanyak di media alternatif ya. Media alternatif tersebut kaya akan nutrisinya, kaya akan apa? Fauzia, Rahmah. Perbanyakan menggunakan kayak agar-agar bukan sih, Bu? Oh, bukan. Kaya akan apa? Kandungannya. Gak ada yang tahu? Anissa, ayo siapapun boleh unmute. Kaya akan apa? Lupa ya. Aduh, ini harus kalian. Oke. Semoga minggu depan ini ya
Semoga minggu depan labnya nggak dipakai, jadi kita bisa praktikum secara offline ya, perbanyakan masal cendawan entomopatogen. Oke, jadi praktis, efisien. Nah, kaya akan pati atau kaya akan karbohidrat. Seperti apa kaya akan pati? Jadi cendawan entomopatogen tersebut ditumbuhkan pada media kaya akan pati. Contohnya apa? Air PDA, Bu. beras, Bu. Apa? PDA. PDA itu bukan alternatif, itu utamanya salah satunya. Ya tuh. Ya, yang lain apa? Air beras, Bu. Air beras. Bukan media cair ya. Kayaknya sudah pernah dulu di mata kuliah teknologi pengendalian hama. Cendawan entomopatogen ditumbuhkan di mana? Contohnya? Iya, lupa. Di media jagung, beras, dan kacang-kacangan lainnya yang kaya akan pati ya. Beda dengan sintetik. Kalau sintetik kan mudah didapat, tinggal aplikasi. Nah, itulah petani mungkin lebih prefer menggunakan pestisida sintetik. Ya, kekurangannya ada banyak, resiko resistensi mengintai, resiko resurgensi, pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, fitotoksisitas. Kadang tanaman itu juga fitotoksisitas ya, keracunan, dan banyak lainnya. Dan banyak bersifat broad spectrum. Spektrumnya tinggi, luas gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini biaya pestisida dalam usaha tanah itu tinggi ya. Misalnya bawang cabai itu 30%. Itu sampai 30% itu biaya untuk pestisida sintetik. Tomat 35%, bawang daun. Ini dan ketang bahkan 25 sampai 40%. Itu menunjukkan bahwa ketergantungan kita terhadap pestisida sintetik itu masih sangat tinggi. Nah, ini penggunaan pestisida sintetik di mana saja ternyata banyak di skala, tidak hanya skala pertanian saja. Hama urban pun juga pakai pestisida sintetik ya. Konstruksi bangunan, ya misalnya konstruksi bangunan itu ada hama urbannya, salah satunya ada rayap. Ya, kesehatan rumah tangga, di rumah tangga banyak pengguna pestisida. Contohnya apa yang sering kalian temui di rumah? Baygon. Aduh, sebut merek lagi. Betul ya. Untuk membasmi nyamuk ya, salah satunya tadi baygon, kapur semut, dan lain sebagainya. Karantina pun juga, karantina hama, karantina fumigasi biasanya. Gudang penyimpanan fumigasi yang tempat fumigan. Ekspor impor juga. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang menggunakan pestisida sintetik di kita. Kemudian mengapa pestisida, yaitu ya, lebih efisien, praktis, perkembangan paling maju, dapat menyesuaikan dengan perkembangan organisme dan sebagainya. Dan teknologi ini lahir sejak ratusan tahun yang lalu. Dan di dalam formulasi pestisida itu ada bahan aktif dan ada bahan tambahan dalam satu formulasi ya. Jadi dalam satu formulasi itu tidak semua bahan aktif. Nanti kalian baca dalam satu label itu ada apa saja di dalam kemasan tersebut. Kepraktisan dalam aplikasi, keamanan transportasi, penyimpanan, penggunaan, dan tanaman menambah efektivitas dan efisiensinya. Mengapa ada bahan aktif dan ada bahan tambahan? Bahan aktif itu adalah active ingredient dan bahan tambahan itu adalah adjuvan. Di praktis, dalam hal praktisan dalam aplikasi, kemudian lebih aman, secure ketika penggunaan dan penyimpanan dan sebagainya. Bahan tambahan itu apa saja di dalam satu, misalnya ini ada kemasan pestisida, dan ini di dalamnya itu isinya ada bahan aktif, ada bahan tambahan. Bahan tambahannya apa? Bahan tambahannya ada yang sebagai emulsifier, emulsi, pelarut, pembasah, perata, anti gumpal, pewarna, pembau, dan lain sebagainya, ada banyak. Kemudian jenis jenis bahan tambahan, pengemulsi atau emulsifier, pembasah, wetting agent, perekat stiker, pewarna, coloring agent, stabilizer, dan lain sebagainya. Ini yang ada dalam bahan yang ditambahkan pada bahan aktif sehingga dapat menambah keefektifan pestisida tersebut. Oke, berdasarkan sifat fisiknya, jadi pestisida itu bentuknya tidak hanya cair,
atau cairan ya, melainkan ada yang bentuknya butiran seperti granul, seperti kalian pernah ya, seperti granul contohnya apa yang kalian tahu? Apa? Apa? Rodentisida, Bu. Granul, oke, bisa ya, atau pelet. Yang kecil-kecil yang rodentisida ada, rodentisida itu bentuknya tidak semuanya butiran atau granul ya. Contohnya apa? Furadan ya, furadan itu kan bentuknya butiran. Ada yang bentuknya aerosol dan lain sebagainya. Dan berdasarkan cara kerjanya, cara masuk ke organismenya, ada racun kontak. Jadi dia cara kerjanya ketika kontak dan kemudian menimbulkan letal, kematian. Racun perut. Kalau racun perut berarti pestisida tersebut harus dikonsumsi oleh si hama. Contohnya misalnya kalau pestisida tersebut kan kita semprotkan ke hama atau mau ketika hama yang tidak terlihat itu kan kita semprotkan ke habitat dia ya, di mana kita curiga kita tahu habitat tersebut misalnya orang kan banyak habitatnya di pangkal batang padi, jadi kita nyemprotnya di situ. Ketika kita menyemprotkan pestisida tersebut di pangkal batang padi, otomatis kan pangkal padi tersebut sudah mengandung pestisida dan kemudian si warang batang coklat kan alat mulutnya menusuk dan menghisap, dia menusuk dan menghisap si cairan tanaman yang di batang pangkal padi tersebut, otomatis kan pestisida masuk ke dalam sistem pencernaan dia dan kemudian akan menimbulkan kematian. Ada racun fumigan, racun sistemik, racun translaminar dan lain sebagainya. Jadi ada banyak bagaimana cara masuk ke organismenya, tidak hanya racun kontak saja. Ini kalau pada serangga racun kontak perut fumigan, kalau pada tanaman racun sistemik, racun translaminar. Kalau sistemik itu adalah pestisida sintetik tersebut dia masuk ke dalam tanaman dan dia beredar melalui sistem translokasi dari tanaman tersebut. Jadi ketika ada hama misalnya menghisap atau memakan tanaman tersebut, otomatis dia sudah mengkonsumsi si racun dari pestisida. Berbagai bentuk formulasi ada banyak, ada emulsifiable concentrate, ada singkatannya adalah EC, ada dispersible concentrate, ada WP, wettable powder. Kemudian ada AE, aerosol dispenser, ada GR, granul, itu seperti pada furadan dan lain sebagainya. Ada banyak, ada dustable powder. Jadi di suatu kemasan pestisida tersebut pasti ada bentuk formulasinya. Seperti ini contohnya bisa terlihat, ini nama dagangnya adalah bulldog. Nah, ini ya. Kode formulasinya di sini yang sebelah kanan. Kode formulasinya sebelah kanan ini ada EC, emulsifiable concentrate, kemudian ada kode konsentrasi bahan aktif dalam formulasinya, gitu ya. Disebutkan di situ nama umum nama jenis pestisida juga disebutkan, ada nama dagangnya bulldog, jenis pestisida adalah insektisida. Jadi nanti disebutkan di situ apakah insektisida kah ataukah yang lain. Kalau untuk mengendalikan bakteri disebut dengan apa? Bakterisida. Oke, kalau nematoda? Nematisida. Betul. Kalau cendawan? Atau jamur? Dikendalikan deh. Fungisida. Oke, betul. Jadi nanti akan disebutkan di situ ya. Ikut bahan aktifnya di situ disebutkan. Misalnya ini bahan aktif adalah beta apa ini? Enggak kelihatan nih, beta pasifutrin kalau nggak salah. Dan di situ juga ada ada tanda-tandanya ya di situ ya. Nah, ini di sini di bawah ini ada piktogram. Piktogram itu memudahkan petani bagaimana penggunaan pestisida tersebut. Piktogram itu isinya gambar-gambar. Nah, itu memudahkan petani ketika banyak petani yang tidak bisa membacakan ya. Dengan membaca dan melihat piktogram itu petani akan paham bagaimana cara kerjanya.
Nah, ini contohnya ada nama dagang, bentuk formulasi SP, ada SC, soluble concentrate, ini ya SC dan SP. Nanti kalian akan itu apa namanya analisis ini. Keterangan lain dalam kemasan, nama bahan aktifnya apa, nomor registrasi kalau ada, nomor batch, kemudian peringatan bahaya, nama perusahaan, jenis tanaman, organisme sasaran, serta dosis dan konsentrasi. Nah, ini pada pembuatan sediaan pestisida yang harus diperhatikan adalah jumlah pestisidanya, jenis air yang digunakannya, cara mencampurkannya harus betul, alat yang digunakan harus betul, kelengkapan keamanan bagi si aplikator pestisida itu harus juga betul. Kalau ini tiga contoh ini adalah tiga contoh gambar ini adalah yang tidak ideal bagaimana outfit APD yang digunakan itu sangat kurang memadai ya. Setelah aplikasi, pencucian alat semprot, penanganan bekas pestisida, penyimpanan pestisida, dan lain sebagainya. Jadi pada waktu aplikasi yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan apa pakaian pelindungnya harus tepat ya. Setidaknya mereka menggunakan topi, penutup hidung, kemudian sarung tangan, kemudian lengan panjang, rubber boots, celana panjang, dan lain sebagainya. Harus tahu arah anginnya. Jangan sampai melawan arah angin yang ada pestisidanya kena kita semua. Pakaian pelindungnya harus tepat, dan sebagainya. Nah, ini resiko keracunan itu sangat besar ya oleh aplikator pestisida di mana sini adalah petani. Dalam produk label, informasi apa yang kita akan dapat untuk hama apa, which pest it will control, for which crops, untuk tanaman apa direkomendasikan, atau untuk komoditas apa. Amount to use, itu berarti dosis konsentrasinya. Kemudian bagaimana metode aplikasinya, dan juga safety information. Apakah ini, nah ini ada gambar-gambarnya ini ya. Ini ada piktogram. Nah, piktogram ini biasanya ada pada label pestisida ya. Ini misalnya piktogram seperti ini ya. Ya ini label-label seperti ini, piktogram seperti ini akan memudahkan petani ya. Bagi yang tidak bisa membaca atau buta huruf, kan petani banyak juga yang seperti itu ya. Ada tanda bahaya, bagaimana cara menggunakan keep lock away, harus kalau menggunakan pestisida harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Ketika handling concentrate, ketika mencampurkan pestisida juga setidaknya menggunakan sarung tangan, pakai pakaian panjang, penutup muka, dan lain sebagainya. Ketika penyemprotan harus bagaimana, wash after use, dan sebagainya. Apalagi bagi produsen pestisida yang internasional, yang multinasional seperti perusahaan Bayer, Syngenta, dan lain sebagainya. Ini piktogramnya seperti ini. Piktogram advice-nya harus menggunakan apa? Nah ini pengendalian hama urban. Jadi nanti saya minta untuk jalan-jalan. Kalau rumahnya di sekitar Karawang, bisa main pagi itu main ke Galumas, main ke itu yang ada atau ngabuburit sore-sore ya, kalian bisa keliling. Itu kan bangunan yang di Galumas kan ada itu ya, ada Burger King, ada apa tuh lupa saya. Nah itu kan ada banyak restoran franchise-nya. Kalian keliling aja di situ. Apakah ada pengendalian yang mereka lakukan, misalnya apakah kalian menemukan pengendalian untuk lalat, apakah kalian menemukan pengendalian untuk tikus, dan kalian baca, ini ada labelnya, kalian baca ini tuh apa sih. Nah itu kan kalau di luar kan nggak masalah, foto dibaca di mana diletakkan. Dan kalau kalian berkesempatan masuk ke dalam, lihat, misalnya kalian beli es krim dan sebagainya, kalau udah buka puasa, kalian lihat di dalamnya apakah ada UV light, foto kalau udah ya. Dan nah itu UV light itu untuk apa dan sebagainya, banyak yang bisa kalian pelajari nanti. Jadi praktikumnya minggu ini jalan-jalan. Nah, certification label di Indonesia. Jadi dalam suatu produk itu kan
ada kualitas dan standarnya tertentu ya. Apalagi jika produk tersebut masuk ke dalam retail, produk tersebut masuk ke dalam supermarket, hypermarket dan lain sebagainya. Itu setidaknya ada yang diikuti. Nah, salah satunya ini ada Certification System of Indonesian Agriculture Product. Ini sistem sertifikasi untuk produk pertanian. Nah, salah satunya adalah Sisakti namanya. Ada Prime 1, Prime 2, Prime 3 atau Prima 1, Prima 2, Prima 3. Yang paling basic di sini adalah Prima 3. Ini adalah prima yang paling rendah, di mana setidaknya dia sudah sudah memenuhi standar Good Pesticide Practices. Nah ini, good record keeping of proper usage of pesticide. Jadi dia sudah memenuhi itu dan ada logonya. Kemudian ada Prima 2, dia sudah memenuhi GAP, ada HACCP juga. Nah nanti kalian pelajari apa sih HACCP itu. Jadi ada Prima 1, Prima 2, Prima 3, ada GAP, GAP Good Agricultural Practices, ada HACCP, ada GAP. Nah, ini logonya Prime 1, Prime 2, Prime 3. Nah, ini filosofi labelnya, silakan dibaca sendiri. Nah, ini ada produk Prima 1, Prima 2, Prima 3. Nah, tugasnya untuk minggu ini adalah kalian field trip ke kios pestisida. Nanti sebutkan lokasi kios, foto kiosnya ya. Kemudian wawancara dengan kios untuk petaninya nanti aja deh untuk di praktikum selanjutnya. Jadi ke field trip ke kios pestisida, kemudian selain itu kalian field trip ke minimarket, supermarket, franchise fast food, restoran dan lain sebagainya ya. Karena kalau di mall pastilah ada ya. Biasanya di restoran tuh ada, atau di apa namanya food corner dan lain sebagainya. Kalian wawancara ke kios pestisida mengenai pestisida yang sering digunakan apa, kemudian mereka sebagai penjual apakah ada efek samping terhadap kesehatannya, apakah mungkin pusing-pusing karena menjual pestisida sintetik kan pasti mungkin ada yang bocor, mungkin ada yang tumpah dan lain sebagainya. Apakah ada efek sampingnya? Kemudian harganya, misalnya ya, kalian tanyakan itu, apakah ada bantuan subsidi dari pemerintah dan lain sebagainya. Kembangkan pertanyaannya. Kemudian mencari minimal 6 bekas pestisida, atau mungkin kalau kalian ke kios pestisida, kalian boleh nanti minta izin ke kiosnya, kami ada praktikum, minta izin untuk kami pelajari, kami foto dan pelajari labelnya. Dan menganalisis minimal 6 bekas pestisida dan pelajari apa saja yang ada di label. Nanti seperti ada contoh label dan jangan lupa dokumentasikan setiap produk. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalian field trip ke minimarket, supermarket, franchise fast food, restoran, mencari produk-produk apa saja untuk pengendalian hama yang ada di pasaran untuk pengendalian hama urban, seperti tikus, kecoa, semut, lalat, dan sebagainya. Dan mencatat hal yang serupa seperti di tabel di slide selanjutnya. Dan kemudian mencari produk sayuran di supermarket, sayuran dan buah-buahan di supermarket, dan pelajari label yang dimiliki. Apakah organik, apakah ada label sertifikasi seperti GAP, HACCP, adakah Prime 1, Prime 2, Prime 3. Kemudian kalian kalian pelajari nanti kelebihan kekurangan produk, harganya berapa, kalian bisa bandingkan, kemudian jelaskan sistem sertifikasi Prima 1, Prima 2, Prima 3, dan bagaimana prosedur mendapatkannya. Laporannya dalam bentuk PowerPoint, untuk presentasi maksimal 12 slide. Nanti template PowerPoint-nya nanti akan saya berikan. Ini contoh tabel hasil pengamatannya, produsennya siapa, jenisnya apa, sasarannya untuk apa, nama dagangnya apa, bahan aktifnya apa, bentuk formulasinya apa, pesticide safety-nya ada atau tidak ya. Nah, ini silakan ada yang harus dijawab, apa itu GAP, HACCP, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini, kalian pelajari labelnya ya. Ini kan ada label yang bisa dipelajari nih. Ini waktu saya pergi ke supermarket dan kemudian menemukan hal seperti ini. Ini ada hydroponic, pesticide non-GMO, ada yang ada
ada yang punya label GAP Prima 1, HACCP Certified, apa itu? Nah, kalian pelajari. Ada yang ingin ditanyakan penjelasan? Nah, ini ada salah satu juga. Kali ada GAP juga nanti kalau ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena sudah Izin Bu. Ya, silakan. Untuk tugasnya itu tugas individu atau per kelompok, Bu? Kelompok. Tugas kelompoknya silakan nanti dibagi-bagi gimana caranya. Oke ya, ada lagi nanti akan ada presentasi ya. Kemarin waktu praktikum 1 dengan Pak Satria sudah selesai, pengamatannya berapa kali di lahan? Baru 1 kali, Bu. Oh, harus berapa kali pengamatannya? Kalau nggak salah tuh kemarin Pak Satrio bilang ada 3 gitu, Bu, atau 2. Oke, 3 ya, kalau nggak salah 3 ya. Oke, nanti, aduh dulu bentar anak saya nangis. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Untuk minggu depan saya kabari lagi ya untuk dan ini deadline-nya 1 minggu ya untuk yang praktikum ini. Nanti laporannya diupload di drive yang saya sediakan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah? Ibu izin bertanya lagi. Silakan. Untuk kelompoknya berarti yang sudah dibagi waktu itu ya, Bu? Iya, betul. Terima kasih, Bu. Oke, sama ya. Untuk praktikum luring, minggu depan insya Allah saya usahakan kalau misalnya lab-nya kosong dan juga mungkin waktunya tidak bisa Fakultas lain lebih banyak yang betul. Pak masih. Apa ya? Tolong di-mute dulu nih siapa nih? Nah, ini mungkin waktunya nanti menyesuaikan dengan jadwal lab dan juga jadwal asisten ya. Nanti saya akan cari. Oke, terima kasih atas perhatiannya siang ini. Selamat menjelang berbuka puasa nih, bentar lagi ya, 2 jam lagi ya. Saya tutup, sekian dari saya, nanti saya akan langsung upload di drive ya untuk materinya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.